alright. Ini dah yang saya amati dari mahasiswa sekarang. Ini pengamatan saya yang sangat terbatas dan sangat subjektif. Sama juga, saya tadi terbatas, lupa, saya juga terbatas tadi. Sangat terbatas dan subjektif. Saya melihat bahwa mahasiswa itu kayaknya kekurangan visi. Kekurangan visi. Mahasiswa saat ini. Tidak bermaksud mengeneralisir, tapi ini berdasarkan pengamatan saya lagi-lagi. Jadi untuk mahasiswa saat ini, coba dia bilang mahasiswa saat ini itu kurang visi. Jadi saya persempit, bukan mahasiswa secara keseluruhan, tapi mahasiswa yang saya amati, yang saya temui, yang mahasiswa yang Anda kenal, yang saya kenal. Ya itu. Jadi bukan, jangan merasa ya. Yang saya kenal itu kebanyakan kekurangan visi. Kayak dia belum tahu mau apa. Dia belum tahu. Tapi ketika menghadapi suatu masalah itu jago sekali mengkritik. Maksud saya begini, kalau kita mau mengkritik itu kan harusnya sudah ada dua sisinya kan, yang kayak saya bilang tadi. Kau lihat ini masalah, berarti ada ekspektasimu. Nah sementara kalau kita kembalikan ke awal tadi, kau belum punya ekspektasi. Nggak ada visimu, tapi kau kritik semua kebijakan begitu kan. Menurut saya itu tidak konsisten, tidak paralel gitu. Saya ekspektasi itu karena mahasiswa itu kan bisa dibilang, kalau kita baca statistik itu yang diberi kesempatan untuk menjadi mahasiswa itu hanya sekitar 2%. Koreksi saya kalau salah, itu hanya sekitar 2%. Artinya kalau kau sudah menjadi statusmu sudah menjadi mahasiswa, artinya kau sudah 2% terbaik dari penduduk dunia. Kau menjadi 2%. Artinya 2% ini harusnya menjadi orang-orang unggul yang harusnya bisa memperbaiki 98% lainnya kan, kayak gitu. Nah, artinya kalau 2% ini kau sudah menjadi mahasiswa, artinya ekspektasiku adalah kau sudah punya visi yang jelas, kau mau membawa dunia ini kemana. Kalau misalnya kau menjadi mahasiswa pendidikan, artinya kau mau bawa dunia pendidikan ini kemana. Jangan membawa dunia pendidikan kemana, mau bawa diri saya kemana. Gas kadang bingung, itu saya tidak tahu yang lain. Nah, apa-apa, ekspektasiku begitu. Kayak harusnya mahasiswa itu sudah punya value gitu yang mendalam soal dirinya, bagaimana, bisa apa, mau kemana, kayak gitu. Nah yang saya lihat itu belum. Dan saya menjadi tergelitik ketika melihat kok bisa sekritis ini tapi tidak punya visi. Tunggu, atas dasar apa Bapak Aji ini akhirnya berpendapat atau memilih bahwa tidak punya visi? Dari mananya Anda lihat? Dan sampai apa ya? Mungkin bisa jelaskan dulu lah, kenapa bisa Bapak Aji ini mengatakan bahwa mahasiswa saat ini kurang visi, yang hanya mengkritik tapi tidak punya ya dia kritik tapi dia tidak tahu bahwa ini mau dibawa kemana apa segala macam. Kenapa saya ini contoh konkret ya. Contoh konkret. Saya sering diskusi sama salah seorang teman mahasiswa. Poinnya adalah ketika dia berbicara selalu dia menuntut kebebasan kebebasan berpendapat, kebebasan ya intinya kebebasan berbicara. Dia selalu menuntut itu, kebebasan. Nah pada suatu waktu kemarin ada suatu diskusi kecil, kita bahas soal COVID. Soal COVID dengan masalah-masalahnya. Terus dia bicara, dia bilang begini, sekarang itu kita mengalami masa di mana kebakaran itu mati. Kebakaran itu mati. Dia bilang sekarang itu fase di mana matinya kebakaran. Dia bilang begitu dengan bangganya, dia bilang begitu. Dan saya kemudian tergelitik. Kemarin kau membahas soal kebebasan berpendapat, sekarang kau bicara soal matinya kebakaran. Kan itu dua hal yang bertentangan. Maksudnya bertentangannya gimana? Kalau kau bicara matinya kebakaran, artinya kau menuntut bahwa hanya pakar yang boleh bicara. Menurut Bapak begitu, hanya pakar yang boleh bicara. Itu kan matinya kebakaran artinya semua kondisinya semua orang bicara. Ini COVID. Iya. Semua orang bicara. Semua orang tahu pokoknya. Semua orang macam-macam argumennya. Nah itu yang dia bilang matinya kebakaran. Artinya semua orang bicara dan
membuat pakar menjadi tidak terlalu didengar. Itu kondisi sekarang. Tapi di sisi lain dia menuntut kebebasan berbicara. Itu kan dua hal yang bertentangan. Artinya dia tidak tahu sebenarnya dalam membangun argumentasi, dia tidak tahu visinya apa. Kau mau bikin dunia ini menjadi bebas bicara atau hanya pakar yang boleh bicara, kayak gitu. Jadi dua hal yang bertentangan. Nah, seringkali kalau kita amati di masalah-masalah konkret itu terjadi kayak gitu-gitu. Kemarin kau kritik apa, sekarang kau kritik apa? Apakah kau menikmati sensasi mengkritik atau kau punya visi? Nah, itu yang saya pertanyakan dari mahasiswa. Saya berbicara di sini bukan mewakili mahasiswa ya. Saya juga tidak mencap semua mahasiswa seperti itu. Saya mewakili diri saya sendiri kayaknya ya. Saya tidak mewakili saya lain. Apa tadi lagi? Itu yang menurut saya perlu visi yang jelas gitu. Salah satunya itu yang perlu diperbaiki lah dari mungkin pandangan Bang Aji ini, bahwa yang kurang dari mahasiswa sekarang itu adalah visinya. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa, aku lihat video ini nanti yang nonton itu katanya saudara Aji, tapi tidak semua. Ya, itu yang kurang, visinya. Jangan cuma mengkritik, tapi minimal kritiknya konsisten gitu. Kalau kamu mau ke sana ya kritiknya ke sana terus tuh. Udah jelas. Begitu ya. Karena ini ada kemarin saya dengar satu pembahasan juga. Dia bilang begitu, mahasiswa itu sekarang dalam kritik itu kayak triplex gitu. Triplex itu lebar, tapi tipis. Iya. Gitu. Mahasiswa sekarang itu kritikannya apa tadi? Kayak triplex. Lebar tapi tipis. Itu udah bilang bos kaji. Tidak, ini bukan keseluruhan mahasiswa lagi semua. Mungkin juga untuk saya pribadi mungkin memang kayak lebar sekali tuh, dia kesana bisa dikritik kesana, kritik kesana, tapi tipis gitu. Betul Dangkal gitu kan. Itu yang perlu mungkin. Iya. Terima kasih ya Bapak Aji. Apa ya? Analoginya seperti itu. Betul sekali. Lebar tapi tipis. Betul. Itu yang mungkin cepat rusak. Ya, gampang. Kalau tipis kan gampang dipecahkan. Jadi selain dari visi tadi ya, hingga akhirnya berdampak sama ke pengambilan keputusan si mahasiswa akhir ini. Dia nggak tahu mau kemana, mungkin karena salah satu kekurangan visi. Selain dari itu mungkin Aji, kenapa sih mahasiswa akhir biasanya itu bertanya-tanya dia mau kemana selain dari visinya ya? Mungkin yang kedua karena dia takut masuk ke sistem. Ini coba jelaskan dulu itu. Begini kan, kalau kita mau bicara visi yang jelas, mau tidak mau harus terjun ke sistem. Iya kan? Kalau menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya kau mau dunia pendidikan ini baik, ya mau tidak mau kau harus masuk ke sistem itu. Masuki sistemnya, hancurkan sistem itu. Tidak bisa dari luar perbaiki sistem. Kalau menurut saya, masuki sistemnya, ya nanti sistem itu. Ya nanti dalam artian kalau ini salah ya perbaiki gitu. Tapi yang saya lihat juga biasanya gini, ada orang yang di luar dari sistem, justru sistem itu sendiri yang dia lawan. Akhirnya ya sudah, mungkin bertentangan atau bagaimana itu. Mungkin Aji pernah istilahnya dia bertentangan lah, karena mungkin dia tidak bisa masuk dalam sistem. Akhirnya dia ambil jalur lain. Nah itu yang sering, itu yang menjadi fenomena sekarang milenial. Bahkan sempat dikritik oleh siapa ya saya lupa. Dia bilang sekarang itu kita tidak lagi menghargai upaya kolektif. Iya. Jadi sebenarnya kan prinsipnya adalah permasalahan kolektif itu harusnya diselesaikan dengan penyelesaian kolektif juga kan. Nah sekarang itu milenial kesannya bahwa dia terlalu mengagung-agungkan kehebatan individu. Ya mungkin karena dia masih muda, akhirnya semangat mudanya itu masih semangat sekali gitu, kayak selalu mau saya mau selesaikan sendiri lewat cara aku mau gitu. Padahal ini permasalahan kolektif, terlalu kompleks gitu. Contohnya termasuk pendidikan. Kalau menurut saya ya, sependek pemikiran saya, sependek pandangan saya. Contohnya misalkan dalam dunia pendidikan,
masalah di pelosok. pelosok. Kenapa pendidikan tidak sampai ke pelosok? Itu kan masalah. Nah, dari sini masalah-masalah ini kemudian muncul mahasiswa-mahasiswa yang idealisnya, yang mengandalkan kehebatan individu. Muncullah gerakan-gerakan kayak Indonesia Mengajar. Iya sebenarnya. Itu salah atau tidak itu? Atau kurang efektif kah? Saya tidak mau bilang itu salah, tapi saya rasa itu tidak efektif. Tidak efektif dalam artian kan kalau kita bicara gerakan atau usaha, itu kan harusnya yang diukur adalah outputnya, outcome-nya, manfaatnya apa kan? Kalau kau bikin satu gerakan kemudian outcome-nya tidak ada, manfaatnya tidak ada, tapi kau dapat panggung dari situ, menurut saya itu salah. Kayak jangan disebut. jangan sebutnya. Ya, kau cuma mencari panggung dari suatu masalah, kan? Kau terjun ke suatu masalah, Tapi hasilnya adalah kau cuma dapat panggung, bukan kau selesaikan masalah. Itu kan masalah, itu kan menurut saya salah. yang tadi yang di pelosok-pelosok ya, maksudnya kayak mungkin yang terjun di Kayak dia masalahnya adalah masalah pendidikan, yang kau kasih adalah motivasi. Itu kan tidak. kalau misalkan setidaknya membantu atau mengurangi beban, mungkin enggak mengurangi tapi membantu lah, walaupun istilahnya masalah itu tidak bisa diselesaikan karena itu adalah permasalahan kolektif. Ya. Tentu harus diselesaikan secara kolektif, tapi kenapa tidak misalkan ini saya bela ini mahasiswa ya, kenapa tidak misalkan mereka misalkan yang ke pelosok misalkan kekurangan guru toh, kenapa tidak dia turun membantu mengajar di sekolah yang kekurangan guru misalkan. Ya. Itu tanpa digaji, tanpa apa ya, mungkin ya nggak digaji lah. Terlepas dari itu mungkin ada yang cari panggung atau apa segala macam, mungkin itu menurut saya harus dikesampingkan. Intinya adalah tujuannya dulu, tujuannya dia ingin membantu misalkan yang kekurangan guru ya membantu mengajar. Kenapa Itu tidak? kalau menurut saya itu beda kasus. Itu memang upaya untuk memperbaiki proses ya. Kalau itu jadi kayak ada masalah dia langsung terjun perbaiki masalahnya. Nah, beda ceritanya dengan orang-orang yang saya bisa bilang kesombongan berpikir ya. Kesombongan berpikir. Nah, kayak dia merasa bahwa saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan saya terjun. Kasus yang tadi ini Ada orang-orang kayak gitu, ada kalau menurut saya. Kayak saya bikin gerakan-gerakan sendiri, kumpul saya 3 orang, terus turun ke Dia sudah merasa hebat. Terus ya kayak saya sekolah di sini, kan di sana orang masih kekurangan. Saya mau turun deh, saya kasih motivasi. Kayak kesannya saya adalah orang hebat, dia adalah orang tertinggal. Kayak gitu. Kayak ada apa ya? Saya bingung verbalkan. Jadi selama ini apa ya? Bapak ketika melihat sesuatu, melihat seseorang yang mungkin mempunyai visi, mempunyai mempunyai keinginan, misalkan kayak tadi contoh kasusnya tadi yang terjun membantu apa segala macam, Anda lihat itu sebagai kesombongan berpikir? Enggak kayak gitu. Tidak semua tentunya. Ada memang yang kayak sudah jelas bahwa ini ada masalah di sini, saya perbaiki deh. Kayak itu tadi contohnya yang kayak guru itu kekurangan pengajar, dia terjun. Artinya kan dia sudah melihat ada sistem yang keropos, ada sistem yang bercelah, dia perbaiki celah itu. Nah, ada juga yang bikin gerakan sendiri dalam artian kita punya cara sendiri gitu. Terserah ini jalan bagaimana, kita punya cara sendiri, terserah. Kayak apa ya? Yang harusnya kau masuk ke sistem celah-celahnya itu, dia malah bikin jalan sendiri. Akhirnya pergerakan pemuda itu menjadi terpecah gitu. Harusnya dia misalnya kalau ada lubang dia tambah, tapi justru dia bikin lubang baru. Bisa jadi lubang baru karena dia bikin gerakan sendiri, itu pasti ada lubang-lubangnya lagi. Iya. Ya gitu. Jadi itu ya harusnya gerakan mahasiswa ya kan. Nah, ini lubang celah masalah. Ya. Ini dulu deh. Biar enggak lubang ini pikiran saya dulu. Jadi itu tadi 2 poin kan. Iya. Yang pertama adalah visinya, yang kedua adalah gerakan kolektifnya. Betul. Jadi ya Itu 2 menurut saya. Sama apa lagi ya? betul sekali sih sebenarnya. Kalau kita amati pembahasan tadi, betul juga sih sebenarnya ini menurut saya. Pertama memang visi tentu harus ada. Pertama kolektif itu harus ada. Memang betul, kita harus sama-sama saling merangkul, kita memperbaiki. Jangan saling istilahnya ini,
saling oh ini salah justru kita jadi harus bikin dikotomi. betul sekali. Apalagi sekarang itu yang paling, dengan munculnya gerakan-gerakan begitu tuh, dengan munculnya keangkuhan berpikir itu, akhirnya terbentuk dikotomi pemerintah dengan mahasiswa. Seakan-akan pemerintah selalu salah dan mahasiswa yang mengkritik selalu benar. Nah itu menjadi masalah baru lagi, terpecah karena itu pemerintah punya jalannya, mahasiswa punya jalan sendiri. Akhirnya tidak ada yang kita konsepnya adalah negara gotong royong, menjadi negara apa itu potong-potong. Yang sekarang KPI lu tanggung jawab apa itu ya, karena bukan bagian kita bukan pakar, matinya kepakaran. Nah inilah biar bukan pakarnya mau juga bicara persoalan itu KPI bukan. Jadi kita tunggu saja kebijakannya bagaimana seperti itu. Jadi tadi visi, jadi untuk mahasiswa visinya, dan tetap kita harus kerja kolektif seperti itu, karena kita ini apa ya, saling membutuhkan begitu. Kita makhluk sosial, saling berketergantungan, saling membutuhkan. Tidak mungkin kau mati, saya meninggal, saya kubur diri saya sendiri, tidak mungkin. Kecuali penjara bos. Oh, iya. Dan sekarang orang bicara itu depan media itu hati-hati bos, sedikit-sedikit. Tidak. Itu di negara lain, nah bukan di sini. Kemudian kalau di penjara nanti gitu. Seperti itu, visi dan kolektif seperti itu. Jangan keangkuhan berpikir tadi seperti ini lagi. Jangan merasa benar. Jadi saya juga berbicara ini bukan merasa benar ya. Saya juga tentunya. Saya cuma mengamati kan. Ya. Atau bapak mungkin punya motivasi untuk mereka ini. Motivasi. Ini tadi kita sudah bahas motivasi soal gerakan individu. Atau tidak kan, siapa tahu. Artinya kita bisa menghasilkan gerakan kolektif ya. Jadi kan semua orang ada dapur ya. Jadi kan semua tempat adalah apa tadi itu? Sekolah ya, seperti itu mungkin. Jadi bisa jadi apa yang motivasi yang Anda berikan ke teman-teman kita nanti ini, mungkin yang nonton ternyata bisa memotivasi mereka untuk iya saya betul ini harus begini. Artinya kan orang itu terkadang butuh dorongan dari luar selain dari dorongan dari diri sendiri gitu. Motivasi dari luar, motivasi dari luar, ekstrinsik apa istilahnya saya lupa itu. Pendidikan memang bahasanya luar biasa ya. Itu juga tahu 4 tahun. Motivasi itu dulu saya ingat mata kuliah psikologi pendidikan, motivasi dari luar dan dari dalam, in dan X. Itu yang paling saya ingat. Astagfirullah. Kalau pas saya nonton ini saya kasih berhenti kuliah. Jadi itu kalau mungkin saya poinku adalah sudahi dikotomi ini gitu. Jangan punya lagi ada pemerintah, mahasiswa. Oke lah, mungkin mahasiswa menjadi garda terdepan dalam kritik lah. Iya. Misalnya kalau ada masalah tunjukkan. Saya juga berpikir begini, mahasiswa itu tidak bertanggung jawab terhadap solusi. Kan kadang orang berpikir begini, kalau kamu tunjukkan masalah, tunjukkan solusinya. Kalau saya enggak, kalau menurutku kau tidak bertanggung jawab terhadap solusi, itu tugas pemerintah. Tapi kau bertanggung jawab terhadap validitas kritikmu. Jangan valid tidak kau mengkritik itu. Jangan kayak triplex tadi. Jangan sampai kau cuma lihat celah-celahnya kemudian teriakanmu keras sekali gitu. Kau pastikan bahwa itu valid, urusan solusinya itu tugas pemerintah. Nah dari sini kita punya gerakan bersama tuh, pemerintah punya domainnya, mahasiswa juga punya domainnya. Jadi kayak jalan ke sama-sama, jangan terlalu dipecah gitu. Karena sekarang begitu kayak ini menurut pengamatan Bapak ya? Pengamatan begitu kayak semua orang di luar itu adalah setan dan semua orang di dalam adalah malaikat. Jadi susah ya. Nggak ada yang jalan. Yang ada kita di baku tunggu-tunggu tuh. Ini tadi kembali kita di awal yang Bapak bilang tadi, kolektif. Kembali lagi kita sama-sama, mau mahasiswa mau apa mau ini lah, pokoknya kita harus saling menguatkan, apalagi di era COVID-19 ini, corona ini, coronavirus ini. Sebelum kita saling support satu sama lain, harus itu. Ya mungkin ada yang dirumahkan, yang kerjanya
ya tujuannya tetap semangat itu tadi. Apalagi ini kan mungkin seperti itu. Jadi bapak tadi bilang mahasiswa misalkan ini dan pemerintah jangan saling salah benar seperti itu. Itulah tadi. Ya memang ya perlu kritik juga. Saya berbicara sebagai mahasiswa tetap harus dikritik, lawan jika lawan itu namanya lawan kebijakan yang tidak pro rakyat misalkan kayak saya perlu diperjelas yang tidak pro rakyat itu yang bagaimana atau alasannya apa, layer of reasoning saya tidak mau berbicara panjang lebar, intinya contohnya itu misalkan jadi lagi-lagi saya mau tekankan bahwa saya tidak mengeneralisir semua mahasiswa seperti itu. Saya juga tidak mengatakan bahwa pandanganku selalu benar, cuma yang saya amati seperti itu. Mungkin lingkungan saya terlalu sempit terlalu itu sehingga saya menyimpulkan seperti itu. Itu murni pandangan saya. Saya juga sebagai mahasiswa, jadi saya juga tidak mewakili semua mahasiswa, dan saya juga apa yang saya amati saja, bukan berarti semuanya, tapi saya juga banyak mencontoh ke saya yang tadi saya bilang itu semua dari, mungkin ada sebagian dari diri, kebanyakan dari pengalaman saya sebagai mahasiswa. Jadi bukan semua mahasiswa ya. Mungkin kalau ada salah apa ya? Salah ucat atau salah ngomong, ya mungkin bisa di komen saja loh. Nanti kita selesaikan sampai rame-rame ya. Jadi lagi-lagi upaya kolektif. Berarti kalau bikin video itu kehebatan itu video, bukan tadi bukan bilang kuota ya kasih gitu, cuma panjang lagi pembahasan lagi. Ya, apa ini? Ada mungkin apa istilah bahasa Inggrisnya? Closing statement apakah? Closet apakah? Itu sih saya, kalau menurut saya begitu. Saya ulangi dulu. Apa closing statement. Yes. Pintar banget bahasa Inggris kan. Ini kameramen keketawain ya, saudara gini. Jadi itu kalau bisa mahasiswa pahami visi dulu terus kemudian gerakannya, kalau bisa gerakan kolektif. Gerakan kolektif dalam artian bukan demo rame-rame, bukan. Gerakan kolektif itu dalam artian kita punya visinya dari jelas, kemudian ini kolektifnya ini sejalan dengan visi. Jangan sampai visimu adalah mendemo, kan lucu kalau tapi harus tetap mendemo. Demo itu bagus, banyak selama memang dalam kebijakan. Cuma jangan sampai itu menjadi tujuan. Demo itu proses untuk sampai ke tujuan. Betul. Yang sampai tujuannya adalah demo, kan itu salah. Tentu demo itu pasti ada tujuannya. Sebisa mungkin tujuan gerakan itu menghasilkan outcome, manfaat. Itu. Jadi lagi-lagi kita perlu hasil gitu. Jangan cuma gerakan-gerakan yang tidak tahu kemana. Mungkin itu kalau Kakanda ketua. Saya bukan ketua, bukan saya. Nih bohongin kalau saya ketua, saya nggak pernah jadi ketua. Saya itu mahasiswa biasa yang banyak dan sangat kurang, mas banyak lebih jauh. Saya bukan ketua apa, bukan bohong tadi. Jadi mungkin saya sangat berterima kasih kepada Bapak Haji ini, mungkin punya tadi yang mengatakan bahwa iya serius, saya juga banyak dapat pembelajaran dari Bapak mengenai yang kolektif. Sekali lagi saya katakan visi dan kolektif itu sangat betul-betul sangat penting bagi bukan cuma mahasiswa, tapi kayaknya semua orang deh. Kita harus punya visi ke depan dan kita harus bekerja sama. Apalagi misalkan mengenai permasalahan yang kompleks gitu, misalkan skalanya yang luas, yang besar, tentu tidak bisa kalau hanya kita sendiri. Tentu kita harus saling mengajak, saling merangkul, saling membantu satu sama lain. Oke, mungkin sekian Spotal pada kesempatan ini. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau tidak suka silahkan di dislike, dan kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat silahkan di share. Dan jangan lupa subscribe. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.